Halo lu, suara saya kedengeran gak ya? Oke, oke deh. Kalau gitu, ya kita mulai aja deh. Kayaknya peserta hari ini cuma satu aja ya. Jadi, oke. Saya coba share screen dulu, eh, terkait sama hal yang bakal kita bahas. Oh, bukan, bukan, bukan. Eh, ini full stack sih. Kalau digital marketing kayaknya di sebelah deh. Jadi ini tuh full stack, lebih ke development dan coding. Kalau DA digital marketing harusnya di eh, breakroom lain harusnya. Boleh, 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 silakan. Oh, Kak Abdul, halo Kak. Halo, halo. Bisa ini nggak Kak, bisa share screen nggak sama recording Kak? Share screen bisa, record juga, record juga jalan nih, Aman ya Kak berarti untuk aman, aman. sesi. Makasih Kak. Oke.
Halo, halo. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Kak aman. Oke, oke. Betul ini Firza, eh, kedengeran kan ya suaranya? Oke, eh, oke, nice. BTW, karena kita cuma berdua, jadi saya bakal lebih ke share private aja sih, eh, hal-hal yang custom. BTW, sebelumnya eh, ada basic development gitu sih buat Firza. BTW boleh open mic loh, jadi santai aja. Ya, halo. Halo, halo. Halo, halo, kedengeran? Kedengeran, aman, aman. Oke, aman. Ya, gimana, apa, Pak? Eh, Mas? Firza sebelumnya ada basic development nih. Pernah megang Ada, coding. tapi udah lama nggak belajar, jadi agak lupa-lupa lagi gitu. Jadi pengen ngikut ini biar untuk memanggil memori lama lagi gitu. I see. Dulu di di mana Firza ngodingnya? Ingat nggak pakai bahasa apa? Pakai tagnya Dulu apa? Okay. I found this on the web for Hulu. saya pakai PHP, Oke, terus database-nya PHP MyAdmin. oke, oke, oke. Oke, hari ini eh, kita bahas sedikit aja gitu ya, intro terkait dengan web programming dan salah satunya ya PHP, salah satunya juga Mm-mm, PHP admin dan mungkin perkenalan dulu nih. Iya saya Abdul Salam dan udah join EduWork mungkin berapa bulan lalu ya? Sekitar 8 sampai 9 bulan lah gitu. Dan aktif mm-mm, belajar di kelas eh Menstack gitu. Menstack tuh apa? mm-mm, Mongo, Express, Node, dan React gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan karena saya kan kerjanya di IT juga gitu ya. Saya sekarang di mm-mm, company Singapura, senior to lead gitu. Ya status senior to lead engineer di satu company di Singapura. eh Sebelumnya di Tokopedia juga gitu. Jadi eh ya that's why lah saya coba untuk belajar dan ngajar gitu. Dan eh ketika nanti masuk kelas saya gitu ya, kalau Firjan itu tertarik, kita belajarnya jangan satu bahasa gitu. Jadi karena dunia web gitu ya, kalau ngomongin web, dunia web itu kan luas banget gitu ya. Dunia web luas banget mm, dan teknologinya tuh banyak. Kalau kita terpaku di satu bahasa doang, kayak misalnya PHP, akan agak susah gitu ya untuk ngikutin perkembangan zaman karena requirement itu banyak gitu. Requirementnya banyak, bahasanya juga mungkin banyak gitu. Dan saya termasuk orang yang bahasa pemrogramannya agnostik gitu. Jadi saya juga nggak terlalu senang hal-hal kayak gini nih, yang terlalu eh, teks gitu. Jadi susun ya teks. jadi saya biasanya eh yang ngoding aja gitu, langsung ngoding. Dan mungkin It's okay. bahasa yang saya coba adalah Mm, ada banyak gitu. Mungkin salah satunya PHP, Firja pernah pegang. Di company sekarang PHP, saya pegang ada Golang, Python, Python, ya, ada JavaScript, JavaScript, CSS. betul. Pernah nyoba semuanya atau baru PHP yang benar? Udah, karena Ah, dikombi semua. oh, ah. Jadi saya juga termasuk yang nyoba semua bahasa. Jadi saya dikatakan agnostik lah gitu. Jadi semua bahasa saya coba, Mm-mm, even Rust gitu ya. Kalau Firza pernah dengar bahasa Rust dan saya coba nge-benchmark gitu. Ini mm, bahasa pemrograman A sama B itu lebih cepat mana sih? Golang sama Rust itu lebih cepat mana sih? Oh ternyata Rust gitu. Dengan segala kelebihan mana nanti ketika Firza masuk ke kelas MERN, saya udah ada berapa murid saya di kelas MERN gitu ya. Mongo Express dan mm, kawan-kawan. Yang saya ajarin bukan JavaScript-nya doang gitu. Karena itu kan MERN itu kan JavaScript ya. Saya nggak ngajarin JavaScript Iya, doang, tapi saya ngajarin kayak teknologi yang baru gitu biar nggak kudet, nggak ketinggalan. Kayak misalnya di Eduwork tuh masih pakai HTTP, HTTP REST untuk communication, untuk perform API lah gitu istilahnya, untuk menukar data
Padahal di luar tuh udah banyak lagi konsep, dan konsep yang paling terbaru ada RPC gitu, Remote Procedure Call. Nah itu saya juga ajarin di kelasnya MEN gitu ya, kelas yang saya ajar. Tapi nggak apa-apa, Mm-mm. kita coba pelan-pelan dulu, eh, dari intro dulu deh gitu, terkait dengan Iya. eh ya web programming gitu ya. Ya, Karena soalnya udah 7 tahun, apa, udah nggak main coding lagi. Jadi mau kayak mau apa ya? Sekarang kan daerahnya ada teknologi, mau Hmm. comeback lagi gitu. nah, Jadi masih ada yang inget-inget, tapi ada juga yang lupa-lupa. nah, nah itu menarik tuh. Karena yang paling penting di pemrograman itu sebenarnya bukan menguasai bahasanya, tapi logiknya tuh. Jadi Iya, kalau Firza ngerti logik dan ngerti fundamennya, ini kalau saya jelasin di luar ini deh, saya juga males kayaknya kalau di terlalu tekstual. Jadi kita ngulik, iya, saya tiap hari ngulik itu saya nggak terlalu seneng hal kayak gini. Jadi ngulik, bikin diagram, saya coba pakai diagram nih. Jadi iya, ini boleh, boleh. basic dari semua bahasa pemrograman gini nih. Kalau Firza ngerti, Mm-mm. mau pindah ke bahasa pemrograman apapun gampang gitu. Saya tuh waktu itu disuruh pindah ke Rust. Nggak sampai satu Heeh. hari saya udah bisa gitu untuk eh compile satu code Rust gitu dan jadiin satu service lah, jadiin satu service. Jadi saya, Mm-mm. jadi ini kelihatan kan ya screen saya. Iya, kelihatan, kelihatan. Jadi ada yang namanya programming language. Programming language itu sebenarnya ada apa aja sih? Programming language itu sebenarnya cara kita berkomunikasi sama mesin gitu ya. Dan mesin salah Betul. satunya laptop, komputer, dan lain-lain gitu. Mm-mm. Nah, yang mereka mengerti, yang komputer mengerti ini nih, yang saya pakai Indo aja deh biar dipahami. Yang komputer mengerti, yang mesin mengerti. Yang mesin mengerti itu cuman ini doang, nol dan satu. Kita Betul. sebutnya True and binary. false. Ya, Mm-mm. true false itu representasinya gitu, representasi dari nol dan satu. Yang mesin mengerti itu ya nol sama satu. Nah, programming language apapun yang kita pakai, misal apa, JS, C, Ya, JS. C++, Mm-mm. Plus plus. Python, Python. Python, terus Java, Kotlin, Mm-mm. Rust, VB, P. .NET, Mm-mm. Golang, dan seterusnya lah. Semua Mm-mm. bahasa ini nggak bisa dibaca oleh komputer. Misal saya bikin gini nih, saya pakai Ya. JS compiler. Saya biasanya lebih seneng langsung, eh, biar nggak bosan aja sih. Mm-mm. Misal gini nih, Firza, saya bikin pakai JS aja nih gampang. Saya punya variabel, saya bikin satu variabel, misal const jumlah 5 tambah 6. Pas saya print, ajaibnya adalah si komputer, si mesin ini dia melakukan komputasi. Hasilnya dia 11. Ini gimana sih gitu? Kok bisa dari satu bahasa pemrograman, terus kalau kita pindah lagi ke Golang, misalnya saya coba Golang Playground, saya lakukan hal yang sama tapi pakai bahasa Golang gitu. Mm-mm. Par jumlah sama dengan 5 tambah 6. Terus saya print jumlah. Dia langsung itu berhitung. Nah, dia sama juga, dia menghitung gitu. Padahal dengan skrip yang berbeda, dengan sinteks yang berbeda gitu. Kok bisa hasilnya Mm-mm. sama? Maksudnya yang dilakukan si mesin ini di belakangnya apa sih? Gitu. Dengan bahasa yang Mm-mm. berbeda, tapi dia bisa menghasilkan output yang kita harapkan gitu. Nah, dia Mm-mm. itu, si programming language ini, apapun bahasanya, ketika kita mau dapat hasil, ya, ingin, ini saya sebut compiler, dapat hasil, kalau kita mau dapat hasil yang bisa ditampilin ke komputer, ada yang namanya Mm-mm. proses kompilasi. Jadi ngerubah
si code-code tadi, kalau JS ya dirubah ke kompilasi bentuk JS, lalu dirubah lagi ke bentuk 010101 sehingga dimengerti mesin, lalu si komputer secara langsung dia nampilin hasilnya sama dengan 11. Begitu juga dengan Java, begitu juga dengan Golang dan seterusnya. Jadi ada yang namanya proses kompilasi. Dan proses kompilasi ini di setiap bahasa pemrograman ada yang namanya mesin. eh mesin compilation. Gampangnya gitu. Ada mesin yang ngerubah buat dimengerti sama si mesin ini biar jadi 0 sama 1 lah dimengerti sama komputer kita. Nah, ini beda-beda nih. Ini beda-beda. Kalau misalnya kita pakai Java ada yang namanya JDK. JDK Java Development Kit. Ada yang kalau kita pakai Golang dia bisa bikin binary sendiri tapi kita harus build dulu. Kita harus running sebuah command, kita harus jalanin eh, Go environment di komputer kita biar dia dimengerti oleh mesin. Jadi untuk kita dapetin hasil yang kita mau ada proses kompilasi, proses untuk menginterpret gitu ya coding yang kita buat. Jadi semua ini satu function gini teksnya tuh hasilnya nggak gini tapi jadinya pas kita compile pakai mesinnya masing-masing. Kalau Go dia punya compilernya sendiri, kalau Rust dia punya compilernya sendiri, ada build manajernya dia punya cargo dan seterusnya. Ini tuh jadinya saya bikin gini, ini kan terbaca sama kita gitu ya, sama manusia. Function run. Nah, ini jadinya kayak 0 01 01 01 Mm-mm. di mana ini semua tuh merepresentasi dari coding ini nih. Dia bakal ngejalanin sesuatu, dia bakal off di mana, dia bakal on di mana. Sehingga ketika kita running, ketika kita klik tombol run gitu ya, tiba-tiba dia jadi aplikasi yang bisa kita eh, jalanin gitu. Nah, itu konsep dari programming language. Jadi jangan stuck di programming language-nya gitu. Semua bahasa tuh punya Mm-mm. konsep yang sama. Nih konsep dari bahasa pemrograman semuanya nih. Konsep bahasa. Konsep bahasa pemrograman dia punya yang namanya ini semua bahasa punya gini jadi gampang mau pindah kemana pun gitu. Jadi kalau Firza base-nya di PHP mau pindah ke JS dengan konsep ini, belajar ini, event sendiri gitu ya. Mau dedikasiin waktu aja dengan tahu ini juga ya udah bisa, pasti udah gampang. Ada yang namanya konsep variabel, ada yang namanya Mm-mm. konsep eh, percabangan, ada yang namanya konsep, saya coba copy, perulangan, lalu ada lagi yang namanya eh, kumpulan variabel gitu. Ada kumpulan variabel, kumpulan variabel. Ini kan variabel satu ini ada kumpulan variabel. Kita biasanya sebut array. Array. Oh iya. Eh, lalu eh, ada lagi yang namanya function. Function. Ini tuh fungsi-fungsi kecil dari sebuah tugas Ulang. gitu ya. Sebuah tugas. Terus ada lagi yang namanya eh ini saya coba copy. Itu ada perbedaan antara method sama function tapi saya anggap sama aja dulu deh biar konteksnya gampang. Function atau method. Terus ada konsep di beberapa bahasa programan ada konsep yang namanya kelas gitu kan. Nah, kalau dan ada satu lagi eh, ini mungkin ya, ini yang data struktur. Ini mungkin yang agak eh, semua orang takut gitu karena katanya susah. Padahal enggak juga sih. Kalau ngerti konsepnya ya gampang. Nah, jadi kalau Mm-mm. kerja nih base-nya di PHP mau pindah ke bahasa Rust yang Firza pelajari ya udah tinggal define variabel tuh gimana cara nulis variabel di bahasa PHP terus pindah ke Python. Saya contohin tentang variabel. Variabel itu tempat untuk menampung data gitu ya. Ini saya bisa
nulis dari 10 bahasa berbeda gitu. Tapi saya contohin dari PHP deh. Mm-mm. Yang namanya variabel adalah tempat untuk menampung data gitu kan. Kayak misal di biodata tuh ada inputan nama titik dua, ada inputan kan di sini misalnya Firza. Nah, Mm-mm. nama itu disebut variabel, sedangkan value dari variabel nama adalah Firza. Gimana cara bikin variabel? Kalau di PHP kita tinggal pelajari cara penulisan Mm-mm. variabel. Kayak nama Firza. Udah, kita udah bisa tahu konsep variabel di bahasa PHP. Kalau mau pindah ke mana? Ke Golang, cara bikinnya lebih gampang lagi. Saya bikin aja nama, titik dua, Firza. Mau pindah ke mana Kalau lagi? Laravel tuh, kalau menurut Mas kayak gimana? Itu termasuk dari pengembangan dari semua JS sampai Golang PHP atau bahasa baru atau pelengkapnya atau gimana? Nah, PHP, Laravel. Pernah pakai nggak? Oke. Saya tanya itu pernah pakai belum? Nah, pernah pakai Nah, Laravel itu baru sebenarnya belajar dia, banget. Laravel sebenarnya dia, nah kita bahas lagi nih. Laravel dia sebenarnya bukan bahasa, Laravel bukan pelengkap Go, Laravel bukan, Kayak eh, template nggak sih itu tuh? dia sebutannya yang paling tepat framework. Ya, Framework itu apa sih? Framework adalah simpelnya gini. Saya mau bikin function, saya mau bikin sebuah logic lah. Saya mau bikin sebuah logic, misalnya transfer money. Saya mau bikin function namanya transfer money. Yang saya lakukan pertama mungkin saya harus define tujuan, terus saya harus define pengirim, terus ini apa nih? absen. Oke, coba absen dulu, Firza. Terus ada, kita BTW santai aja, jadi kalau mau nanya silahkan. Define Iya, tujuan, desain pengirim, define nominal, terus empat, define. Terus kita perlu validasi apakah eh, uang yang dikirim pengirim lebih kecil dari sama dengan uang yang pengirim punya. Masa dia mau ngirim 10 juta tapi uang dia cuma 5 juta kan nggak bisa ya. betul. Nah, ini logik ini kan kalau kita convert ke coding biasa, ini mungkin Firza perlu sekitar 70-80 line of code lah gitu. Jadi line of code tuh ini nih udah banyak banget code-nya. Nah, yang framework lakukan adalah mempersingkat itu. Jadi ada function-function yang udah ada Mm-mm. library-library, ada alat bantu lah. Ada alat bantu untuk dev. Sehingga kalau Firza mau bikin satu function yang sifatnya common gitu ya, misal mau tambah data ke database, misal ke PHP admin, biasanya kita Ya, tulis 10 line of code, tapi kalau pakai framework kita hanya perlu satu line of code. Jadi mempersingkat karena framework itu dia ngasih kerangka kerja. Ya kayak artinya mm-mm. framework gitu, kerangka kerja. Terus apa aja yang Laravel punya? Ya punya banyak banget. Dia lumayan lengkap, tapi ini saya orang yang ngulik gitu ya. Saya udah tahu si Laravel nih benchmarknya di mana, makanya saya nggak pakai karena berat, nggak terlalu cepat, nggak terlalu kencang. Yang paling kencang sekarang kalau misal Virgin nih mau bikin aplikasi harus tahu juga kan Mm-mm. ketika milih milih teknologi. Oke, saya mau pakai Betul. PHP. Oke, saya mau pilih frameworknya Laravel karena gampang. Nah, gampang itu bukan satu-satunya indikator untuk bikin aplikasi. Biasanya, apalagi Mm-mm. sekarang gitu ya. Kalau sekarang tuh, waduh, orang udah berlomba-lomba bikin tech dan seterusnya gitu ya. Teknologi itu berhamburan lah. Makanya kita harus efisien gitu, milih teknologi. Instead of Laravel, saya nggak bilang PHP jelek gitu ya. Cuman research saya PHP eh, lumayan ketinggalan, tapi dia masih bisa kalau untuk ngerjain project apapun dia masih bisa. Semua bahasa programan bisa. Tapi balik lagi, ketika diakses sama mesin, ketika diakses oleh mesin-mesin lainnya, ketika requestnya ada banyak gitu, ada 1.000 orang masuk,
ribu orang masuk dan mengakses aplikasi yang Firza buat pakai PHP. Dia kuat nggak sih? Nah, itu salah satu indikator tuh. Untuk menentukan dia kuat atau enggak ada banyak pengetesan gitu ya. Ada banyak Mm-mm. testing tools untuk tahu service kita tuh oke nggak sih. Nah, itu nanti berkaitan sama data struktur dan cara Firza ngoding lah gitu. Firza ngimplement ininya kayak gimana, efektif atau enggak gitu. Mm-mm. Nah, tadi Laravel tuh dia framework, jadi dia ngebantu banget gitu untuk kita bikin aplikasi. Misal nih database nih, mungkin Firza masih ingat-ingat tentang eh, kita perlu insert data, kita perlu update dan lain-lain gitu. Nah, kalau pakai yang namanya Laravel, nih bayangin, untuk update kita cuma perlu 3 line of code pakai framework. Gila cepet banget. Hanya cepet. Bayangin sama manualnya. Manualnya kayak gini nih. Iya. Tiga school. Saya sebenarnya saya juga nggak terlalu ingat-ingat amat sih tentang bahasa pemrograman gitu. Tapi saya ngerti konsep ini. Jadi kalau disuruh pindah ya tinggal lihat aja gitu. Kita coba eh, nah database insert data misalnya insert data. Iya. Sepanjang ini Firza kalau mau insert data doang, mau nambah data. Sedangkan Mm-mm. Laravel ini manualnya gitu, ini manual. Sedangkan Laravel gimana kita Cuma 3 baris. iya kayaknya kalau ada lagi nih gimana kita mau insert data 3 baris sama. Dan ini juga udah dilengkapi gitu ya, di belakangnya tuh eh, operasi-operasi yang kayak misalnya sanitize gitu. Misalnya inputan yang diterima, kan bisa aja inputan yang diterima sama kita, sama service kita ketika Firza bikin aplikasi, inputannya tuh Mm-mm. eh, ada injekan gitu. Ada script yang dimasukin di inputannya. Jadi instead of, misal saya minta masukin nama, harusnya kan ngetik aja Firza. Tapi ada yang nakal, misal dia ngerti tentang injecting, dia kayak gini, dia tambahin kayak misal persen insert into, dia ngerti script terus Firza. Nah, Laravel udah ngebantu dengan gini, dia udah punya sanitize dan lain-lain, jadi dia kasih tahu ini kayaknya ada yang salah deh, kayaknya ada yang salah sama inputannya deh, coba balikin error. Nah, nanti si Laravel bakal balikin error kayak gitu. Ini BTW saya hanya bisa sampai jam 9 sih. eh Harusnya kita ngejelasin ini, tapi eh ya ini kayaknya Firza juga udah ngerti lah ya cara kerja web, request response. Iya. Ya, ya saya bakal jelasin sih kalau misalnya mau gitu. Tapi lebih penting tentang konsep-konsep kayak gini. Kayaknya lebih enak yang konsep tadi deh. Itu kan jadi Ya langsung the point gitu. Soalnya kalau misal kayak pengertian-pengertian kayak gitu kan siapa juga yang mau udah pakai gitu kan dipelajari ya. juga. Bener, bener, bener. Heeh. BTW sekarang Firza aktif di mana sih? Apa kerja atau kuliah atau Lagi pengen kayak mengupdate ilmu lagi yang lama gitu. nah, Memperbarui yang lama sama menambahkan ilmu yang baru. Kayak oh, misalnya kan kalau dulu zaman kuliah tuh belajarnya kayak GC, C++, terus hmm, ada apa namanya NetBeans, terus ada VB, ada PHP, Java, CSS. Nah, ini hmm, kan udah lama banget. Biasanya kan kalau nggak dipelajari, nggak digunain, suka lupa ya. bener, 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 setuju. Heeh. Jadi kayak mau mengulang lagi kayak gitu. Kayak kemarin kan coba-coba bikin baru install lagi pakai Visual Studio. Terus Oke. buat secara ternyata yang masih selainnya desainnya masih ingat gitu. Pas Hmm, menyambungkan kayak mau koneksikan antara eh, apa namanya webnya ke database itu masih beberapa masih ada yang error kayak misalnya ada menu oh, simpen insert kan terus update delete dan itu apa namanya masih ada beberapa yang error gitu hmm. ada pas nilai di Instagram pas lagi mumet ada Hah, apa namanya kelas langsung kayak gini kan langsung coba dulu 5 hari ya betul, tuh betul, betul. tarik sih emang.
betul betul. BTW kalau mau request misal nih Firza besok mau masuk, terus mau request misal bahas apa Redis, terus saya coba bahas gitu daripada emang mau gitu ya, mau ngikutin kayak gini ya. Ini kayaknya bosen sih saya Langsung nih. aja lah. Iya makanya ini bosen. Kalau mau tahu tentang web server saya bisa jelasin langsung tentang web server gitu daripada teori Mm-mm. ini. Mungkin Firza waktu dulu develop, Firza pernah dengar yang namanya XAMPP. Iya, XAMPP. itu Nah, untuk nyambunginnya ke XAMPP itu PHP My Admin. betul. Tapi XAMPP dia juga bukan sekedar tukang nyambungin tuh, tapi dia juga sebagai compiler. Gimana sih Iya, PHP kita bisa dibaca yang tadi dolar betul nama betul. sama dengan Firza. Tuh di belakangnya kalau Firza orangnya suka ngulik ya. Di belakangnya ada dulu saya baca tentang konsep how programming language to uh, being compiled. Jadi ada yang namanya tokenization, ada yang namanya sanitization dan lain-lain. Jadi ada pemecahan gitu. Jadi dia pakai konsep tree. Nah, itu dia kalau Firza ngerti data struktur. Di kelas saya ngejelasin sih tentang data struktur. Ada dia ngejelasin tentang konsep tree. Konsep tree itu apa sih? Jadi ketika Firza bikin kayak gini, dolar nama sama dengan Firza. Nah, si nama Mm-mm, ini otomatis jadi variabel kan, kayak yang kita bahas tadi. betul. Tapi gimana sih caranya si komputer atau PHP atau si XAMPP tuh ngerti bahwa ini tuh variabel. Nah, ini ada yang namanya tokenisasi gitu. Ada yang namanya proses mecahin yang depannya pakai dolar, berarti masuk kategori eh, eh, variabel gitu. Yang ada tanda plus, minus, terus kali, persen, bagi, itu namanya operator. Nah, nanti si compiler Mm-mm. tuh mikir dulu gitu. Si XAMPP itu dia mikir, oke ini harus diapain ya? Oh, ini ternyata masuk ke cabang variabel, ini masuk ke cabang operator. Oke, selanjutnya kita compile ke masing-masing. Dia pakai konsep tree. Ini tuh kalau kita jatuhin, kalau kita eh, bikin, dia punya kayak ada cabang mana nih yang variabel, ada cabang eh, mana nih yang aduh ini mana yang operator. Jadi dia bikin sebuah tree konsep. Nih saya ada di Wikipedia dulu. Oh, programming. Eh, dan nah, dulu saya ada ini nih, eh, dulu saya ada bikin lah kayak gini gitu. Bikin kayak C++, gimana C++ tuh bisa jadi bahasa pemrograman. Nah, dia ada banyak konsepnya gitu. Ada banyak konsepnya, ada yang tadi saya bilang gitu. Ini ada token, nih bener nih kayak token. If while var untuk bahasa pemrograman ini tuh token karena dia nggak bisa jadi variabel. Kenapa nanti bentrok gitu? Karena if tuh dipakai untuk percabangan, while perulangan, var Mm-mm. untuk define variabel dan seterusnya. Oh ini nggak ngejelasin panjang nih. Saya ada satu dulu ngejelasin tentang tokenisasi, ada yang namanya sanitasi, sampai jadi ke sebuah bahasa pemrograman gitu. Nah, ini yang menarik gitu kalau belajar. Jadi saya biasanya nyuruh teman-teman di kelas tuh nggak berhenti di eduworknya doang sih. Nanti Kalau kalau berhenti, katanya pas tadi, Mas maaf dipotong, eh, kan tadi pas yang jam 5 tadi ada apa namanya kan Zoom mengarahkan. Nah, katanya nanti kita ada namanya tugas ya. Tugasnya kira-kira apa? eh, tugasnya nanti bakal saya kasih deh. Tapi tugasnya ketika saya udah jelasin tentang JS aja gitu ya. Jadi kita coba Hmm? belum belum pernah nyentuh JS kan ya? Ya, cuma nyentuhnya sedikit. Karena Nah, untuk mempercantik itu doang. nah, nanti tugasnya Eh, nanti aja kalau misal Firza ikut kelas besok, ikut kelas lusa, dan seterusnya nanti di mm-mm. akhir saya kasih tugas lah. Tugasnya logik sih, tugasnya logik. Kalau logiknya jalan, ya Firza mau pindah ke bahasa apapun gampang. Dan Oke. syukur-syukur gitu ya, interviewnya ya pasti kebanyakan ini ya, saya masuk Tokped tuh ya interviewnya ya interview kayak gini.
jelasin tentang Mm-mm. sistem desain, jelasin tentang waktu itu saya dikasih soalnya cari bangun sebuah eh, kalimat palindrom yang dibaca dari depan belakang sama. Kayak misalnya kasur rusak dibaca dari depan belakang tetap kasur rusak juga gitu. Nah, bangun Mm-mm. possibility dari string tertentu, cari kemungkinan palindromnya apa aja. Nah, itu kan harus tahu tuh itu apa ya, itu gimana ya. Nah, itu ada konsep kayak misalnya permutasi, ada nyenggol matematika lah dikit gitu. Tapi nggak perlu takut gitu. Kalau kita ngerti tentang data struktur, kita bisa define eh, problem kayak gitu, kita bisa pakai konsep, waktu itu saya pakai rekursif aja karena ini bisa pakai konsep tree, saya misalnya gitu. Udah deh selesai Mm-mm. dan bisa dan eh ya dan diterima gitu. Dengan kita mengetahui banyak konsep gitu ya, Firza nantinya jadi bisa tahu alternatif solusinya nggak cuma satu tapi banyak. Dan Firza jadi bisa ngecek sendiri, oke, kayaknya yang paling bagus dari tiga, tiga solusi yang saya kasih adalah ini deh. Dan dengan gitu kualitas Firza tuh sebagai programmer ya beda sih. Dan itu yang bakal di keep biarpun nanti ada AI gitu ya. Pasti nanti bakal beda Mm-mm. sendiri. Ini salah satu nih, satu project yang saya lagi build satu project. eh saya belum bisa cerita karena ini di startup sendiri gitu ya. Nah, ini saya Mm-mm. bikinnya eh ini saya benar-benar develop dari awal. Ini saya bikinnya benar-benar ada yang front. Nah, ini ada gRPC. Nanti saya coba jelasin deh. Kita out of the box aja lah. Kita nggak usah bahas terlalu kaku sama materi. Ada ya HTTP, ada MQ. Ini MQ apaan? Hal baru kan gitu. Ada yang namanya eh nah ini saya juga nge-implement yang namanya design pattern. Design pattern itu apa sih? Itu cara kita untuk memecahkan masalah yang berulang dengan efisien. Ada banyak tuh design pattern. Ada juga yang namanya arsitektur pattern. Mungkin waktu dulu Firza ngoding, mungkin Firza pernah dengar tentang konsep MVC di Laravel, model view controller. Itu apa sih? Nah, itu arsitektur pattern gitu. Intinya ya buat Mm-mm. rapihin cara code kita gitu, biar nggak berantakan lah gitu. Simpelnya itu. Tapi nanti kalau proyeknya udah gede pasti bakal kerasa tuh, bakal kerasa kalau yang kayak gitu tuh penting sih untuk implement design Mm-mm. pattern, implement hal-hal kayak gitu. Saya dulu belajar ini nih, refaktor guru tentang desain pattern, semuanya saya baca. Mm-mm. Jadi kalau Firza mau nih ada nih, refactoring guru. Boleh? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. TW, ini saya stop share dulu deh. Saya coba share ke Firza. Jadi keren tuh si refactoring guru, dia tuh eh, bikin abstraksi di dunia nyata, terus dia rubah ke bahasa coding gitu, ke bahasa mesin. Jadi Mm-mm. konsepnya bagus sih gitu. Jadi kenapa kita harus pakai konsep prototype? Apa sih dependency injection? Apa sih chain of responsibility? Laravel tuh dibangun. Kalau Firza udah ngerti desain pattern, Firza udah bisa bikin framework sendiri gitu. Laravel tuh dibangun dengan konsep-konsep ini gitu. Ada yang namanya facade. Laravel tuh punya banyak facade. Facade tuh apa sih? Dia sebenarnya kayak helper. Terus ngapain pakai facade? Nanti bakal ketahuan gitu. Kalau Firza nanti misal nih eh kepikiran buat open kontribusi lah biar dapat cuan, misal mau bikin framework sendiri, ya Firja bisa pelajari desain pattern. Saya pernah bikin satu library di Java untuk CRUD management. Jadi kalau Firja mau CRUD biasanya ribet banget panjang gitu scriptnya, ini pakai library saya cuma jadi satu baris, tapi itu masih level library gitu ya. Saya belum ada waktu buat bikin framework, tapi saya ngerti konsepnya gitu. Kalau Firza ngerti konsepnya ya mau bikin framework, mau bikin aplikasi ya jadi gampang gitu. Masalahnya dia tinggal mau atau enggak, tapi bukan bisa atau enggak Mm-mm. gitu. Oke, terakhir pertemuan hari ini harusnya sampai sini aja. Nanti kalau Firza mau lanjut besok eh, di jam yang Mm-mm. sama harusnya. Ini saya mau share sesuatu yang prosedural. Jadi kita harusnya nonton ini sih. Jadi kita harusnya disuruh nonton ini. Eh Iya, ya udahlah, nanti Firza nonton sendiri aja lah. iya, kirim linknya aja lah. Jadi santai aja. Yoi. Yaitu
tentang free class. Jadi Eduwork emang dia ngadain free class buat kita biar eh, orang yang tertarik bisa belajar dengan dikasih intro. Harusnya intro sih. Kalau saya tadi kayaknya bukan intro, itu yang ngejawab rasa penasaran Ya, Firza aja sih. Selamat datang di kita sebentar. ini. Jadi buka dulu. Ah, udah. Oke, Oke, sebelum ditutup Firza ada pertanyaan nggak? nggak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu eh, ya thank you karena udah join di free class ini dan Heeh. Besok eh, ada lagi kan ya Mas ya? besok ada lagi. Firza mungkin orang yang beruntung ya karena udah sendiri dan bisa request gitu ya. Jadi Iya, alhamdulillah ya. eh, besok kalau Firza mau request, saya open sih. Saya orangnya nggak, tadi kalau mentor lain mereka kayak ini materinya apa ini apa. Kalau saya open silahkan. Saya bisa on the spot ganti ganti materinya mau ke arah mana gitu. Jadi kalau mau request yang aneh-aneh pun tentang tag gitu ya, selama tentang tag sih masih aman lah. Karena percayalah saya udah nyoba hal yang eh, aneh banget gitu. Aneh banget gitu. Bahkan JS pun mungkin framework yang aneh tuh udah saya cobain semua gitu. Kayak Next.js itu terkenal tuh. Ada Nux.js, ada Sales.js, ada Alpine.js, ada Koa.js, ada Meteor.js. Itu saya udah coba semuanya gitu. Itu Wih, baru keren. itu baru JS aja gitu. Jadi kalau nanti Firza Mm. join kelas saya ya saya maunya Firza juga jadi agnostik di bahasa pemrograman, agnostik di Maksudnya framework. gimana tuh Mas? Agnostik itu dalam artian jangan pegang Mm. satu bahasa. Iya, nggak maksudnya tadi kan Mas bilang masuk kelas saya, kelas yang mana? Yang selama Oh, 5 hari ini atau yang mana? kelas yang Firza harus daftar dulu, bukan yang 5 hari, tapi kelas yang dedicated gitu sih, yang nanti per Yang minggu mana tuh? kita ada pertemuan. Hmm, Namanya MERN Class, judulnya MERN sih, MERN. Tapi saya nggak ngajarin tentang MERN doang gitu. Soalnya kasihan gitu murid-muridnya, katakanlah mereka udah bayar gitu. Terus mm-mm. mereka cuma dapat teknologi yang menurut saya usang gitu ya. Express.js ya semua orang bisa gitu. Dan kalau pakai HTTP oke lah, masih oke gitu ya bikin API. Misalnya mau jadi backend nih. Ada protokol lain gitu. Pernah dengar GraphQL nggak? Pernah dengar gRPC nggak? Pernah dengar TRPC nggak? Mereka nggak pernah. Pernah, pernah. Oh pernah. Eh, Pernah dengar. nah, Karena suka nonton film. iya keren sih kalau gitu. Ya makanya itu sih saya nggak mau stick ke. Biasanya saya nyuruh anak-anak tuh di kelas nggak ngikutin yang eduwork gitu. Jadi biasa kita ada meeting weekly gitu. Dan meeting weekly itu saya biasanya suruh anak-anak lempar mau ngebahas apa. Misal cara coding yang rapi. Nah itu tuh cara coding yang rapi di company saya sekarang di Singapura nih. Saya tuh ngerevisi cara codingnya teman-teman engineer di company sekarang gitu. Karena nggak Mm-mm. nggak based convention gitu. Karena cara ngoding tuh bahkan diatur loh Firza gitu. Jadi coding tuh bukan sekedar nulis script, ada aturannya kayak kasih titik gitu. Itu yang benar tuh. Tapi kebanyakan kita nggak mengindahkan itu sih gitu. Jadi kadang saya Mm-mm. suka suka ini mau nyari orang yang literally dia punya pemahaman yang bagus gitu tentang tech. Tapi sekarang susah sih gitu. Yang dia ngerti sampai dalam tuh susah gitu. Ya mungkin dari Mm-mm. kelas-kelas gini Firza jadi punya gambaran lah gitu, terkait dengan tech, terkait dengan teknologi yang udah maju dan seterusnya. Mm-mm. Oke, Siap-siap. Menarik ya. Mm-mm. ya oke, Luar ya biasa. Terima kasih banyak ya Mas Abdul oke, Salam. thank Wah, you juga Firza. Besok kalau misalnya minat bisa join lagi dan nanti ya. kalau ada Saya bakal minat deh. ya kalau misal Firza mau lempar topik gitu ya, saya juga disuruh Edwork pakai presentasi mereka nggak menarik sih gitu. Kayaknya eh, kalian bakal bosan juga sih gitu. Jadi better kalau ada yang punya pengetahuan tentang Kak, coba bahas tentang Redis. Oke, kita bahas tentang Redis aja gitu. Terus ngapain sih pakai Mm-mm. Redis? Gitu.
Terus gimana cara Mm-mm. kerja Redis? Atau MQ misalnya. MQ apa sih? Gitu penasaran Firza. Saya bisa jelasin dulu konsep MQ. Gitu. Mm-mm. Oke, kalau gitu Firza bisa leave roomnya. Kalau minat besok bisa lanjut lagi. Eh ya gitu aja deh. Thank you Firza. Oke, thank you, Mas Abdul Salam. Thank See you. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.